Nah, jadi nggak usah khawatir gitu ya para akademisi, jangan lagi mengatakan bahwa ini adalah uang pribadi yang digunakan ya, seolah-olah ini ada sesuatu Iya, misalnya iya, iya, begitu, itu iya. enggak. Itu hanya dana talangan, begitu seriusnya Pak Presiden gitu ya, sebagaimana yang disampaikan, Pak Prabowo ke publik bahwa saya sudah selesai dengan diri saya, harta saya akan saya sumbangkan untuk bangsa dan negara ini, bagi saya memimpin bangsa ini adalah satu kehormatan dan saya akan membuat, anak bangsa ini nggak kelaparan, kan itu intinya Iya, iya. dari apa yang disampaikan Pak Presiden. Sampai segitunya loh beliau mau mengeluarkan uang pribadi untuk sebagai dana talangan. Nah, Betul, jadi betul. ini dana talangan, bukan dana pribadi yang tidak bisa diaudit, ya, tidak bisa diaudit, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu keliru, Ya. ya. Ini statement saya karena saya sudah bicara langsung dengan BGN, kami di Komisi 9 sudah menyampaikan itu. Nah, sementara makan bergizi ini beda. Oh. Jadi makan cukup tapi bergizi. Jadi kita membiasakan untuk makan cukup tapi bergizi. Jadi nilai nasinya sudah ditimbang, nilai sayurannya ditimbang, nilai lauk pauknya juga sudah ditimbang. Gitu. Jadi tidak makan kenyang gitu ya, tapi makan cukup. Oke. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, merubah paradigma perut kita dengan mindset kita terkait dengan makanan. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena makan kenyang itu tidak menambah untuk perkembangan otak. Betul. Tapi makan cukup dengan gizi yang sesuai itu menambah perkembangan otak. Nah, itu yang diinginkan Pak Prabowo. Oh. Jadi kalau 10.000 ya cukup. Kenapa? Karena kan nggak beli di warung Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'rufiang. Kita berjumpa lagi dalam diskusi di Ruang Konsensus, dan hari ini saya sudah kedatangan politisi Nasdem, Kak Irma Suryani Chaniago. Selamat datang kembali Kak Irma. Salam. Kak Irma, kita lanjutkan diskusi kita ya kan, setelah kita sempat break, kita minum dan ngopi dulu. Nah, kita lanjutkan tentang topik yang lain nih, Kak Irma. Kak Irma kan di Komisi 9 DPR ya, yang juga mitranya salah satunya adalah Badan Pangan Nasional ya, Kak Irma ya. Nah, salah satu yang paling concernnya Presiden Prabowo itu adalah tentang program makan gizi gratis, ya kan? Yang tanggal 6 kemarin, ya kan, sudah launching setelah beberapa kali percobaan-percobaan. Nah, saya mau dapat komentar dari Kak Irma dulu nih. Dengan dimulainya program itu sudah dilaksanakan. Artinya begini, menjelang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, apa yang dikampanyekan, apa yang selama ini menjadi spirit dan komitmen Pak Prabowo, nggak omong-omong, udah jalan. Gimana Kak Irma? Iya, Badan Gizi Nasional Bang namanya, BGN. Oh, Badan Gizi Nasional ya, bukan Badan Pangan Nasional ya? Bukan, kebetulan di bawah Komisi 9 ya, iya. mitra Komisi 9 lah ya. Kemarin tanggal 6 kami sudah bertemu dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Kita minta peta jalan atau roadmap ya, kemudian apa sih yang harus mereka kerjakan, detailnya seperti apa, distribusinya seperti apa, anggarannya seperti apa, kemudian apa impact positif dari program ini. Itu juga sudah dijelaskan oleh BGN kepada Komisi 9. Yang pertama, tarif dulu deh. Tarif. Anggaran. Kan 71 triliun. Untuk satu porsinya itu 10.000. Itu minimal. 10.000 itu minimal Bang. Tergantung nanti, misalnya kalau di daerah Papua kan nggak mungkin segitu. Betul. Nah, pasti ada diskresi. Nah ya, ada diskresi di sana. Di tempat-tempat yang living cost-nya nggak memungkinkan 10.000, itu ada diskresi. Itu yang pertama. Dan kami tentu Komisi 9 mensupport anggarannya. Ya, anggarannya sudah tersedia, tapi memang kemarin masih belum bisa dikeluarkan. Ya, DIPA-nya masih belum cair.
Maka kemudian Pak Prabowo yang karena memang ini program andalan beliau menalangi lebih dulu. Menalangi, jangan salah loh ya. Jadi tidak menggunakan dana pribadi, keliru. Yang beredar di media kan seperti itu kayak keliru. Menalangi dana talangan dan akan digantikan nanti. Nah, setelah DIPA ini cair akan digantikan. Jadi akuntabel lah ya. Akuntabel. Ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena dana ini keluarnya kan dari Menq. Nah, jadi nggak usah khawatir gitu ya para akademisi, jangan lagi mengatakan bahwa ini adalah uang pribadi yang digunakan ya seolah-olah ini ada sesuatu misalnya begitu. Itu enggak. Itu hanya dana talangan. Begitu seriusnya Pak Presiden gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo ke publik bahwa saya sudah selesai dengan diri saya, harta saya akan saya sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Bagi saya memimpin bangsa ini adalah satu kehormatan dan saya akan membuat anak bangsa ini nggak kelaparan. Kan itu intinya dari apa yang disampaikan Pak Presiden. Sampai segitunya loh beliau mau mengeluarkan uang pribadi untuk sebagai dana talangan. Nah, jadi ini dana talangan. Bukan dana pribadi yang tidak bisa diaudit, ya, tidak bisa diaudit, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu keliru, ya. Ini statement saya karena saya sudah bicara langsung dengan BGN, kami di Komisi 9 sudah menyampaikan itu. Nah, terkait dengan gizi, tentu yang pertama Komisi 9 itu pasti support anggarannya dulu. Dan sudah selesai, 71 triliun. Nah, yang kedua tentu regulasinya. Itu juga kami tata bersama. Agar tidak ada ketimpangan, tidak ada lagi pasal-pasal yang bersayap-sayap lah istilahnya gitu kan. Ini keputusan presidennya, kemudian aturan mainnya seperti apa, distribusinya seperti apa, kontrolnya seperti apa, itu kita nggak mau main-main ini. Karena ini sensitif nih soal makanan ini. Betul. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kontrol tentu Bang. Kita melakukan kontrol ya terkait dengan anggarannya tadi kan, kemudian bagaimana distribusinya, bagaimana rasa dari makanan itu sendiri, kebersihannya, impact positifnya apa, gitu ya. Kita bisa menyampaikan ke publik bahwa program ini luar biasa karena menyerap lapangan pekerjaan yang cukup besar. Ya, dari satu dapur umum saja, jadi satu dapur umum itu mengelola 4 sampai 5 sekolah. Satu dapur umum? Ya. 4, 5, bahkan bisa 7 sekolah gitu, satu dapur umum. Kalau di satu kabupaten tentu kan ada banyak dapur umum. Satu dapur umum itu dikelola oleh kurang lebih 50 tenaga kerja. Itu tidak diambil dari uang yang 10.000 loh Bang, itu beda. Oh, itu berarti beda. Bukan dana yang 10.000 bukan ya? Yang dana yang 10.000. Itu biaya operasional barangkali? Biaya operasional. Jadi 10.000 itu hanya nilai dari makanannya. Nilai makanan. Ya. Yang ketiga, impact pertumbuhan ekonomi yang bisa didapat. Ya, karena mulai dari telur, mulai dari ayam, mulai dari ikan, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya itu diambil dari wilayah masing-masing. Maka pertumbuhan ekonomi di wilayah itu pasti akan tumbuh. Iya. Ya toh? Di situ. Jadi ada 2 impact positif yang sangat besar. Pertama lapangan pekerjaan, yang kedua pertumbuhan ekonomi dari satu program ini. Tapi memang sekali lagi saya harus garis bawahi bahwa kontrolnya harus betul-betul, ya harus betul-betul dijaga. Karena sangat rawan sekali dikorup nih. Sangat rawan Kak Irma. Sangat rawan. Kemarin saja sudah ada terjadi jual beli jatah catering. Nah iya kayak begitu tuh. Iya kan? Ya, betul. Nah maka kita panggil kemarin di tanggal 6 BGN ya agar jangan sampai ini berkembang. Nah BGN harus menyampaikan ke publik. Saya bilang BGN harus punya public relation lah yang menjelaskan ke publik bahwa untuk bisa menjadi rekanan, nah harus ada syarat-syaratnya dan ke sini, ke satu websitenya. Kan gitu, ke satu pintunya. Jadi jangan pernah masyarakat tertipu oleh oknum-oknum yang mengatakan bahwa dia bisa membantu dan lain sebagainya. Enggak, karena semuanya by online. Itu yang harus dipahami oleh publik. Dan itu harus disampaikan juga oleh BGN kepada publik. Kami di Komisi 9 sebagai mitra tentu akan membantu mensosialisasikan ya terkait dengan program ini. Itu Bang.
Ya, kita ingat kalau nggak salah sekitar Hmm. bulan lalu itu Hmm. Ketua Umum PDIP Ibu Mega sempat menyampaikan kritiknya kepada Mhm. Presiden Prabowo tentang nilai 10.000 itu, Kak Irma. Karena menurut Bu Mega, apa iya 10.000 itu bisa bergizi? Tempenya udah berapa, tawanya udah berapa, belum nasinya. Ini nggak masuk akal. Nah, Hmm. tetapi ternyata Presiden Prabowo tetap tidak mendengarkan kritikan dari Bu Mega itu, tetap dengan anggaran 10.000. Kira-kira terpenuhi nggak seperti yang dibilang, terpenuhi nggak asupan gizinya nih Kak Irma, sesuai yang diingatkan oleh Bu Mega itu? Jadi gini, ada dua hal yang harus dibedakan. Mhm. Makan kenyang Oke. dengan makan bergizi. Oh iya iya. Harus beda, Bang. Mhm mhm. Makan kenyang dengan makan bergizi itu beda loh ya. Iya iya iya. Kalau makan bergizi itu dia nggak harus kenyang. Oh. Jadi cukup. Porsinya itu cukup. Mhm. Bukan kenyang loh, Bang. Bangsa kita kan kebiasaan ya, punya kebiasaan makan kenyang. Iya, nasinya banyak. Bukan makan bergizi ya? Bukan, nasinya banyak, lauknya sedikit. Betul betul Kan betul. gitu. Sudah tradisi Nah, itu udah Indonesia lah tradisi, ya. nggak bisa kita Betul, betul. nggak bisa kita nafikan ya. Mhm, Orang mhm. kita suka makan kenyang tapi Iya, iya. nasinya banyak, lauknya sedikit. Nah, sementara makan bergizi ini beda. Oh. Jadi makan cukup tapi bergizi. Jadi kita membiasakan untuk makan cukup tapi bergizi. Mhm. Jadi nilai nasinya sudah ditimbang, Mhm. nilai sayurannya ditimbang, nilai lauk pauknya juga sudah ditimbang. Gitu. Jadi tidak makan kenyang gitu ya, tapi makan cukup. Oke. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, merubah paradigma perut Iya. kita dengan mindset kita terkait dengan makanan. Iya iya iya. Ya kan? Karena makan kenyang itu tidak menambah untuk perkembangan otak, Betul. tapi makan cukup dengan gizi yang sesuai itu menambah perkembangan otak. Nah, itu yang diinginkan Pak Prabowo. Oh. Jadi kalau 10.000 ya cukup. Kenapa? Karena kan nggak beli di warung Padang, nggak beli di warteg istilahnya kan. Ini dikelola oleh catering, gitu ya, yang sudah jelas operasionalnya beda. Berarti yang dimaksudkan Bu Mega itu mungkin yang makan kenyang barangkali ya? Mungkin beliau menginterpretasikan makan kenyang. Sebagaimana biasanya kita makan gitu ya di warung. Betul. Nah, itu beda, Bang. Nggak seperti itu. Baru paham juga nih. Makan bergizi gratis informasi beda. baru nih Kak Irma. Makan itu harus tersampaikan ke bergizi. publik bahwa ini makan cukup bergizi, gitu, bukan makan kenyang. Kalau sekedar kenyang tapi tidak bergizi, nggak sampai message-nya Pak Prabowo untuk menambah perkembangan otak anak. Ya, betul. Nggak sampai. Dan memang kalau dengan 10.000 ya kan, kalau konsepnya itu adalah makan bergizi, makan siang bergizi atau sarapan bergizi ya kan, rasanya sih memang ini cukup, ya kan? Karena yang dikasih makan ini kan memang anak-anak yang memang perkembangan otaknya kan lagi membutuhkan nutrisi. Ini yang sedang dikejar oleh Presiden Prabowo, ya kan? Nah, Kak Irma, apakah ini distribusi dari program ini seperti apa ya Kak Irma? Karena kan kalau kita lihat memang ini kerjaan besar loh Kak Irma. Iya. Kerjaan besar ini. Dan yang menjadi keluhan ya, mungkin keluhan ya. Kantin di sekolah pada tutup katanya Kak Irma. Nah, ini gimana menjaga? Di satu sisi ada UMKM yang pesta pora, anggaplah dia kelimpahan banyak order. Di sisi lain ada usaha yang bisa mati. Nah, gimana tuh Kak Irma? Kantin cuma satu orang pengaruhnya, satu orang. Tapi kalau ini membuat banyak orang, untuk ekonominya bisa tumbuh. Jadi nggak bisa di apple to apple kan, bahwa satu kantin tutup, tapi kan yang kita tumbuhkan mungkin lebih dari 100 kantin istilahnya gitu. Kita menumbuhkan 100 kantin dengan menutup satu kantin istilahnya begitu. Nah, perbandingannya nggak bisa apple to apple, Bang. Ya, berapa pertumbuhan ekonomi yang akan kita peroleh? Ya kan, berapa tenaga kerja yang bisa lapangan pekerjaan yang bisa tersedia di sana? Kan itu harusnya yang kita pikirin. Ya, bukan sekedar bicara satu kantin
kantin sekolah itu akan tutup gitu. Tapi berapa nih yang bisa kita dapatkan, lapangan pekerjaan berapa yang bisa kita dapatkan? Atau bisa jadi kantin-kantin yang ya pengelola kantin di sekolah Mhm. itu kan kalau sekolah tuh ada misalnya 100.000 kan berarti ada 100.000 kantin juga, anggap Mhm. begitu Kak Irma. Mhm. Mungkin supaya ini juga jangan sampai menjadi anak kandung anak tiri ya kan, mungkin mereka bisa dilibatkan oleh sekolah kan gitu Bisa, ya kan. sepanjang memenuhi kriteria Mhm, bisa. mhm mhm, Jadi betul. enggak juga mereka akan hilang. Mhm mhm. Kalau mereka sesuai dan bisa, mengelola, nggak ada masalah kok. Nggak ada yang namanya, di roadmap itu tidak ada menghilangkan kantin sekolah, nggak seperti itu. Kalau kantin sekolah ini bisa mengelola, maka kantin sekolah yang akan mengelola. Mhm mhm mhm. Jadi nggak akan pernah nggak perlu ada yang kehilangan sebenarnya kalau mereka mampu dan bisa, go ahead. Iya. Nah pada saat peluncuran dari Mhm. program itu sendiri kenapa presiden nggak hadir ya Kak Irma? Apa Memang karena presiden harus hadir gitu ya. apa karena memang ada agenda kan ini kan program yang Mhm. seperti yang Kak Irma bilang tadi, ini kan prioritasnya dari Presiden Prabowo ini makan gizi gratis Mhm. ini, bahkan lebih dari yang lain ya kan. Dan jangan-jangan memang publik memilih Pak Prabowo pada saat kampanye Pilpres kemarin, wah ini yang ditunggu kan begitu. Mmm. Tapi pada saat peluncuran beliau nggak hadir gitu. Ini kan banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat. Kita itu kenapa ya harus selalu berpikiran seperti itu? Gitu, harus selalu hadir presiden gitu ya. Kalau nggak hadir dipertanyakan dan lain sebagainya. Lah, kan yang penting ini presiden sudah menunjuk Badan Hmm. Gizi Nasional, Hmm. ya kan, untuk melaksanakan ini. Apa perlunya presiden harus hadir di launching-nya segala macam? Saya kira itu nggak terlalu penting juga, nggak penting juga untuk Hmm. beliau hadir. Karena mungkin beliau punya agenda yang lebih penting lagi di yang Hmm. lain. Hmm. Toh mereka sudah tunjuk Badan Gizi Nasional dan tinggal panggil Badan Gizi Nasionalnya untuk mendapatkan informasi, kan itu yang paling penting sebenarnya. Nggak perlu seremonial-seremonial seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang hal yang kemudian menjadi aneh gitu ya Kak Irma ya? Apa anehnya gitu loh. Seolah-olah, kok presiden Apa sih katanya ini anehnya program gitu? program yang sangat diprioritaskan tapi seolah-olah nggak diperhatikan ya kan? Loh kalau nggak diperhatikan nggak mungkin dong anggarannya disiapkan sedemikian bagusnya, Mhm. dibentuk badannya, ya kan, Badan Gizi Nasionalnya dibentuk sama presiden. Kemudian orang-orang yang duduk di sana juga pilihan presiden, kan nggak mungkin nggak diperhatikan oleh Berarti memang presiden. masyarakat kita mungkin terlalu sayang juga sama presiden gitu. Jadi kalau nggak hadir Iya, Presiden masyarakat kita tuh Prabowo-nya terlalu iya iya sayang iya iya. dan selalu ingin presiden Iya, hadir betul gitu ya, betul. di acara-acara seremonial gitu. Ya bagi kita mungkin itu satu kearifan lokal juga sih ya. Mhm mhm. Tapi menurut saya sih ya nggak terlalu urgent juga gitu untuk Mhm. hal-hal seperti itu gitu ya. Kita sudah harus mulai masuk kepada kerja-kerja, bukan lagi seremonial-seremonial gitu. Nah, tentang bagaimana implementasi dari program ini, itu nanti jadwalnya seperti apa Kak Irma? Dan Mhm. di provinsi-provinsi mana saja yang diprioritaskan Nah, terlebih dahulu? Itu ini gimana Kak kan Irma? ada satu masalah sebenarnya Bang Ya. ya, antara anggaran penurunan stunting Mhm. dengan anggaran makan bergizi Iya. gratis. Karena di makan bergizi gratis ini anak sekolah, anak balita pun masuk, Mhm mhm. jatuh di situ. Kemudian ibu hamil pun masuk di situ, ya kan? Nah, maka menurut saya anggaran penurunan stunting ini juga harusnya Mhm. itu sudah terkorelasi dengan makan bergizi gratis ini. Jangan nanti ada tumpang tindih. Artinya ada dua anggaran yang tujuannya satu. Nah, Stunting ini termasuk yang di 71 triliun nggak Kak Irma? itu yang lagi terus terang itu yang saya mau Perjelas di parlemen? Oh, mau oke. saya perjelas di parlemen. Mhm. Berapa anggaran penurunan stunting ini, kan Mhm. gitu. Karena sampai hari ini Pak Jokowi aja kemarin marah besar itu soal anggaran penurunan stunting. Mhm. Karena tidak dipakai untuk mendistribusikan makanan-makanan, Kepada ibu-ibu untuk hamil ya? anak-anak
stunting dan ibu hamil justru malah dipakai untuk sosialisasi, untuk apa studi namanya, banding, untuk studi seminar. banding, seminar-seminar ya, Iya, iya. seminar-seminar sana sinilah gitu. Nah Hmm. itu yang ditegur oleh Pak Jokowi, dan itu menurut saya itu memang yang harus diperketat besok. Ya. Jadi Kementerian Kesehatan, karena itu di bawah Kementerian Kesehatan dan BKKBN, maka itu juga harus menjadi concern mereka. Kan BKKBN ini kan leading sektornya, Ya. tetapi kemarin anggaran penurunan stunting itu yang paling besar justru di Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ada di banyak kementerian tuh. Nah itu juga sebenarnya harusnya under ya responsible atau tanggung jawabnya ke BKKBN sebagai leading sektor gitu. Ini kan leading sektor yang BKKBN, tapi BKKBN-nya seperti cuman sekedar numpang di sana gitu kan, di anggaran itu kan nggak benar juga gitu. Nah itu yang harus juga udah mulai di-spread lah ya, diperjelas gitu oleh pemerintah soal anggaran ini supaya jangan mubazir anggarannya. Ya. Nah mengenai lokasinya Kak Irma, karena kan 71 triliun itu sebenarnya kecil ya dengan luasnya wilayah kita, dan publik hanya memahami bahwa ini pasti ke provinsi-provinsi yang tergolong miskin terlebih dahulu, itu kan yang atau jangan-jangan ke wilayah yang padat penduduk dulu. Nah ini gimana Kak Irma pengaturannya itu nanti? Sudah dihitung oleh Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, sudah dihitung sekolahnya berapa, kemudian berapa jumlah muridnya, dan berapa anggarannya sudah dihitung, Bang. Jadi sudah benar-benar dihitung oleh mereka gitu. Tapi saya sih sebenarnya nih Bang ya, saya pribadi kok saya lebih merasa lebih baik yang diberikan makan bergizi gratis ini anak TK, ya kan? Karena kalau anak-anak ibu hamil itu kan sudah ada anggaran di penurunan stunting. Yeah. Jadi anak TK sampai dengan anak SMP sebagaimana yang dilakukan Jepang. Itu yang wajib. Yang wajib. Menurut saya anak SMA saya kira udah nggak perlu lah dikasih sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya. Saya sih lebih senang itu. Tetapi kemudian nilainya lebih ditinggikan gitu ya, dari 10.000 menjadi 15.000 yang kemarin gitu, tapi cukup sampai SMP gitu, karena di Jepang itu cuma sampai SMP, dan SMP yang anak-anaknya orang kaya itu tidak diberikan, tapi tetap harus mendapat makanan bergizi gratis, tapi mereka mengiur di Jepang. Mengiur, orang tuanya mengiur. Oh, ke sekolah? Ke sekolah. Oh, oke. Tetap mendapatkan makanan itu, tapi mereka mengiur yang anak-anaknya orang kaya ini. Supaya seragam makannya? Supaya seragam tetap. Semuanya gitu. Tetap dapat, tapi mereka mengiur. Itu hebatnya gitu. Jepang. Kita belum seperti itu ya? Kita belum seperti itu. Jadi event itu di satu sekolah, kan nggak semuanya juga orang tuanya nggak mampu kan? Bagi yang mampu tetap itu mampu ikut semua. Dan nggak mampu semua dapat sama oleh Pak Prabowo. Hebatnya itu Indonesia begitu. Saya makanya bilang juga bahwa BPJS Indonesia tuh terhebat di dunia loh. Mohon maaf. Meskipun masih banyak kekurangan ya dalam akses pelayanan kesehatan, tapi BPJS Indonesia itu luar biasa. Indonesia itu kapan aja mau ketemu dokter bisa kok. Kalau di luar negeri kan bikin appointment dulu, mau bisa bisa ketemu dokter. Nggak bisa sembarangan kita mau ketemu dokter. Kayak kita hari ini langsung datang ke rumah sakit ada dokternya, gitu ya. Jadi kurang lebihnya Indonesia itu masih jauh lebih bagus soal pelayanan kesehatan. Meskipun mungkin kualitasnya jelas berbeda, gitu ya. Kalau di luar negeri kan, kalau nggak sakit parah itu nggak dikasih obat, suruh istirahat. Berarti dalam pelaksanaan yang sejak launching tanggal 6 Januari kemarin, Kak Irma, itu berarti wilayah-wilayah atau sekolah-sekolah di provinsi mana aja dulu tuh, Kak Irma? Saya baru mendapat informasi di 96 kabupaten. Oke. Yang sudah dilaksanakan. Itu merata semua atau hanya dikonsentrasi di Jawa? Di 96 kabupaten. Saya nggak hafal ya kabupaten, tapi baru di 96. Nah, tapi sudah sekarang setelah pencairan DIPA anggaran keluar, itu akan turun semua ke semua kabupaten. Nah, kalau kita lihat program ini kemanfaatannya memang nggak diragukan, Kak Irma, ya kan? Nah,
persoalannya adalah daya dukung anggaran nih, daya dukung APBN kita. Ya. Tahun ini aja hanya 71 triliun, ya kan. Kalau dilihat total dari 400 triliun kalau nggak salah. Nah, ini signifikansi dari program ini kepada daya beli masyarakat, tingkat konsumsi rumah tangga yang akan berkontribusi nanti kepada pertumbuhan ekonomi. Sejumlah ekonom meragukan bahwa program ini akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 8% itu. Nah, dari beberapa rapat koordinasi Komisi 9 dengan pemerintah terkait makan gizi gratis ini, gimana Kak Irma tentang hal Saya itu? kira nggak bisa ya kalau cuman sekedar makan bergizi gratis ini kemudian mampu mendongkrak yang 8%, saya kira nggak bisa bukan itu, bukan di situ fokus Pak Prabowo. Masih banyak lagi bagaimana meningkatkan pemberdayaan UMKM ya, peningkatan daya beli masyarakat melalui UMKM itu juga menjadi bagian dari untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nggak cuma dimakan siang gratis ini, Bang. Kalau cuma dari sini nggak bisa, Bang. Sangat tidak bisa saya yakin. Nah, sebenarnya anggaran untuk makan bergizi gratis itu nggak sulit kalau menurut saya sih. Kita kan punya cukai rokok, Bang. Ya, mestinya kalau di luar negeri cukai rokok itu dikembalikan untuk kesehatan masyarakat. Iya. Kan ada 150 triliun per tahun, kurang lebih. 71 triliun itu masih bisa di-cover dari sini sebenarnya. Kalau mau bicara anggaran gitu ya. Balikin aja untuk kesehatan masyarakat. Makan bergizi gratis ambil dari cukai rokok yang 150 triliun per tahun. Selesai urusan sebenarnya. Ya kan? Sisanya dari 150 diambil 71, sisanya buat nombokin defisit BPJS Kesehatan. 20 triliun. Gitu? Ini sekarang ini BPJS itu defisit 20 triliun. Ya. Tapi bukan defisit karena ketidakmampuan manajemen mengelola, bukan, karena sekarang ini justru orang yang tadinya nggak pakai BPJS sekarang pakai BPJS. Betul. Berobatnya. Jadi makin aktifnya masyarakat Indonesia menggunakan BPJS. Yang membuat kemudian BPJS defisit 20%. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Betul. Itu. Kenapa bisa begitu? Utilisasinya. Tarif inasi bijisnya naik, kapitasinya naik, orang yang berobat naik. Itu menjadi problem. Nah, bagaimana caranya kemudian sedikit ini menyimpang sedikit ya dari makan bergizi gratis, tapi ada kaitannya agar BPJS juga nggak kolab gitu ya, bukan kolab sih, turun ya, defisit ya. Ya seharusnya promotif preventifnya digalakkan gitu. Jadi jangan kuratifnya yang ditinggikan. Jadi selama ini kita selalu membayari orang sakit. Harusnya kita membuat rakyat ini sehat. Nah, dengan makan bergizi gratis ini masyarakat sehat sehingga nanti masyarakat karena kalau dia sehat kan dia nggak harus ke rumah sakit. Nah, itu menurunkan ini gitu loh. Jadi sebenarnya ada banyak side effect-nya. Ya, karena kan argumennya adalah kenapa ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karakter dari growth kita, pertumbuhan ekonomi kita kan dari konsumsi rumah tangga kayak ya kan. Betul. Nah, orang kan membayangkan ya dengan program Pak Prabowo ini ya kan semuanya kan terlibat tuh ya kan. Tetapi karena nilainya cuma 10.000 ya kan, belum lagi tanda kutip nih, belum lagi yang dikorupsi kan begitu selalu orang bilang kan begitu. Nah, jadi apakah ini sudah dihitung benar oleh pemerintah bahwa ini memang akan produktif, akan efektif ya kan dan jauh dari unsur-unsur nanti ini akan ada misalnya dikorupsi gitu loh. Kalau bakal dikorupsi, bakal ada yang nakal, saya nggak bisa menafikan itu, Bang. Tapi yang kami tekankan di Komisi 9 adalah transparansi dari BGN itu sendiri terkait dengan penggunaan anggaran. Itu yang harus ditekankan oleh yang akan ditekankan Komisi 9 kepada BGN. Karena BGN bertanggung jawab. Jadi leading sektornya ini Badan Gizi Nasional ya? Oh iya, Badan Gizi Nasional, bukan food. Ini ya Badan Ketahanan Pangan, bukan. Badan Gizi Nasional.
Jadi mereka bisa dimintai pertanggungjawaban soal ini. Makanya kami di Komisi 9 betul-betul mengantisipasi terkait dengan satu, rasa, kualitas makanan agar apa yang tersajikan itu tidak mubazir. Jadi nggak dimakan oleh anak-anak karena nggak enak misalnya. Iya, ada seperti itu. kasus seperti itu Kak Itu Irma. kan itu saya sampaikan kepada mereka dan itu menjadi fokus. Saya bilang Sampai nggak dimakan itu sudah harus menjadi dimasak fokus. sebanyak itu, tapi Iya. anak-anaknya nggak mau makan karena Iya. nggak enak katanya. Iya, itu menjadi fokus. Bahkan itu sudah saya sampaikan langsung ke BGN. Saya itu kalau ada persoalan, baik itu dari media atau apapun, saya langsung telepon BGN. Saya langsung telepon langsung, secara pribadi saya langsung telepon. Ini ada ini, di sini, tolong perbaiki. Ini ada ini, di sini, saya langsung minta diperbaiki. Itu cara kerja saya Bang sebagai anggota dewan. Jadi saya nggak hanya sekedar bicara ketika RDP, saya nggak mau. Jadi kami punya Komisi 9 itu punya nama orang-orang yang bertanggung jawab terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, setiap ada masalah kami langsung telepon. Di sini ada masalah ini dan kami mendapat laporan langsung harus perbaiki. Jadi on the spot kita selalu kawal ini. Karena ini betul-betul sensitif, Bang. Jadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih lah ya daripada mitra-mitra yang lain. Berarti SOP-nya sudah dibuat ini ya, sudah ya? Kan saya tadi bilang roadmap-nya sudah kita terima secara detail ya, tapi kita memang terus harus nggak boleh selesai begitu aja. Jadi kita secara berkesinambungan ya terus melakukan kontrol terhadap program ini. Karena memang program ini berjalan kan setiap hari Bang, pemberian makan ini. Jadi pasti akan banyak masalah. Dan itu sudah diantisipasi, pasti akan banyak masalah. Iya. Nah, maka kemudian pertanggungjawabannya harus jelas. Gitu. Karena ini makanan yang dimakan. Belum lagi nanti ada yang mohon maaf racunan, ada yang makan misalnya kemudian membuat orang bisa sakit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi persoalan kebersihan, persoalan gizi, persoalan rasa itu juga betul-betul kita wanti-wanti ke BGN. Ya, karena memang kita bisa bayangkan setiap jam makan siang, wah anak-anak sekolah sudah ngebayangin mau makan enak nih ya kan. Jadi bukan makan kenyang nih kayak mau makan enak, ternyata nggak enak ya kan. Nah, artinya apa? Ini bisa jadi memang memicu semangat anak-anak. Dampaknya kan seperti itu. Nah, seberapa yakin pemerintah ini akan terdistribusi ke semua sekolah? Kalau kan nanti menjadi iri-irian nih Kak Irma. Boleh nggak sih Bang kita nggak yakin? Kita harus yakin. Saya harus yakin. Gitu. Bangsa ini harus yakin dulu. Berjalan dulu, baru kita kritisi. Jangan belum apa-apa, kita sudah melakukan kritisi. Itu yang selalu dilakukan oleh oknum-oknum yang tadi kita bicarakan di depan ya. Belum terjadi sudah diramal gitu ya. Senang banget ramal-meramal gitu ya. Nah, maksud saya sebagai aktivis, sebagai akademisi terjadi baru kita kritisi. Kalau belum terjadi sudah kita kritisi nggak ada gunanya juga kan? Loh, apa yang mau kita protes, apa yang mau kita kritisi? Orang belum ada masalah. Terus katanya sedia payung sebelum hujan. Oh oke, no problem bagi saya. Tapi kan yang dilakukan sedia payung sebelum hujan itu kita kan harus jelas, kritiknya harus jelas, ya kan? Anggarannya tersedia enggak? Kan itu. Kontrolnya bagaimana? Regulasinya seperti apa? Siapa yang melaksanakan? Distribusi seperti apa? Nah itu dulu. Itu kritisi silakan nggak apa-apa, lakukan kritisi itu. Tapi kalau belum apa-apa sudah bilang 10.000 nggak cukup ya jangan juga. Buktinya bisa, kan gitu. Karena mohon maaf ya di satu daerah di Lampung misalnya saya makan nasi uduk tuh cuma 4.000, kalau ditambah telur jadi 7.000. Betul. Gitu. Karena nilai harga makanan itu kan masing-masing daerah kan berbeda-beda. Apalagi kalau dikelola secara banyak kuantitas ya. Jadi karena saya punya catering jadi saya tahu persis lah Bang ya. Oh gitu ya. Dan kalau beli banyak kan harganya juga jauh lebih murah. Ya kan dibanding jauh lebih murah. Kayak ibu-ibu masing-masing rumah kan belinya ke warung-warung, ya, belinya satuan Bang. Ya kan. Kalau beli banyak kan lebih murah. Ya. Nah, satu lagi nih Kak Irma.
misalnya anggaplah ini di Jakarta Selatan misalnya ya kan, terdaftar misalnya ada 1.000 sekolah misalnya. Apakah 1.000 sekolah itu kontinu setiap hari sekolah mereka dapat atau digilir ini Kak Irma? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Itu nggak akan meleset itu Kak Nggak Irma ya? meleset. Oh, banyak juga orang kan karena ini kurang informasi juga ya, mungkin Kak Irma bisa juga menjelaskan. Banyak orang beranggapan, wah ini kan digantian. Hari ini SD ini, besok Enggak. SD itu, besok supaya dapat giliran semua. Nah Setiap hari. kalau itu yang terjadi, sasaran atau target pemenuhan gizi itu nggak akan tercapai. Iya. Jadi ini setiap hari, seterusnya. Seterusnya. Wow. Wah ini mudah-mudahan keren ini Kak Irma. Mudah-mudahan kalau ini setiap hari, mudah-mudahan pemerintah komit selama 5 tahun ya. Kalau presiden ganti kan kita nggak tahu lagi nih, iya kan? Mudah-mudahan di 5 tahun presiden Prabowo ini komit. Itu jangan sampai nanti berhenti tengah jalan, bikin malu nih. Ini pasti akan ada ekonom yang akan mulai menghitung-hitung nih Kak Irma. Nggak apa-apa. Berapa jumlah sekolah, ya kan? Dari SD, anggaplah hanya SD SMP gitu ya. PAUD masuk nggak itu Kak Irma? Masuk ya. Dari PAUD, SD, SMP, berapa ada di seluruh Indonesia kali 10.000, wah berapa T ternyata nilainya kurang dalam realisasi tahun anggaran 2025 ini sebagai tahun pertama. Wah ini pasti akan rame ya kan, dan seterusnya. Ini menurut Kak Irma, berapapun nanti biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan yang ternyata nggak cukup 10.000 nih, belum lagi biaya operasional. Kan itu jangan-jangan kan 71 T itu sudah termasuk biaya operasional. Nah, orang kan hanya tahu bahwa 71 T itu pembaginya adalah 10.000, padahal kan ada biaya operasional. Nah, perbandingannya berapa tuh Kak Irma dari 71 triliun itu? Ya terus terang saya belum mendapatkan, karena kita kan kemarin baru RDP 1 kali ya dengan 2 kali dengan BGN. Yang pertama perkenalan yang hari kemarin, dan kemarin baru kita masuk ke peta jalan. Jadi hitung-hitungan secara detailnya kan akan kita bicarakan nanti ketika kita ngomongin soal anggaran. Iya. Nah itu akan kita baru akan tahu berapa sih sebenarnya SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, PAUD berapa. Itu kan kita baru tahu nanti di detail. Kan kita masih reses nih Bang. After reses ini selesai kan kita kan masuk ke situ Bang. Dan itu nanti akan kita terus terang akan kita sampaikan kepada publik juga. Bagi saya kritisi apapun yang dilakukan akademisi terkait program ini menurut saya bagus. Gak ada masalah, harus memang dilakukan kritisi dan pengawalan ya kan. Itu tetap harus, nggak boleh nggak dikawal, nggak boleh nggak dikritisi. Karena kalau nggak dikawal, nggak dikritisi nanti malah curan-curan jadinya. Iya. Dan menarik sekali nih Kak Irma, karena memang di zaman kita ya sebenarnya bukan makan gratisnya itu yang menarik, tapi makan rame-rame itu loh Kak Irma. Itu ini dia. kan membuat anak sekolah itu kan bersemangat, bergembira. Apalagi di daerah Bang. Jadi di daerah tuh banyak anak sekolah itu berangkat sekolah nggak sarapan. Iya. Ya, disanguin, paling disanguin. Kalau di daerah di Sumatera Selatan tuh masih disanguin 2.000, masih disanguin. Iya, sama bahkan ada yang nggak disanguin gitu ya. Iya. Dengan dapat makanan gratis ini, saya kira mereka akan bersukaria, bersuka cita. Nah itu perlu juga kita support ya, kita bahagia melihatnya gitu. Soal bagaimana kemudian itu banyak persoalan ya, yuk kita selesaikan secara bersama-sama kan gitu. Itu yang harus dilakukan gitu. Kalau kita mulai kehilangan harapan ya selesailah negara ini. Dan yang perlu diingat sekali dari perbincangan kita ini, yang saya pikir kita mungkin baru aware juga, ternyata konsepnya adalah makan bergizi, bukan makan kenyang. Nah ini baru nih Kak Irma. Itu dia, makanya banyak orang keliru. Iya. 10.000 kenyang nggak kan? Kalau gitu. itu dianggap makan kenyang, 10.000 mah nggak cukup. 10.000 kenyang nggak kan? Gitu pertanyaannya. Ada teman-teman saya di grup-grup WA bilang gitu ya, 10.000 makan di sini aja begini. Nah, makanannya makan lu kan? Mau pakai 2-3 lauk, wajar aja nggak bisa kan? Tapi kan ini kan makan bergizi, makan cukup. Makan cukup bergizi gitu loh. Jadi kita merubah mindset ya, paradigma pola makan ini nggak seperti yang lampau ya. Makan kenyang, nasinya banyak, lauknya 1 kan gitu ya. Bahkan ada satu keluarga, mohon maaf gitu, yang mungkin finansialnya kurang gitu ya. 2 telur dikocok-kocok, dicampur terigu gitu, dipotong-potong, anaknya makan semua gede-gede ya kan.
Yang penting nasinya banyak, Iya, benar. anaknya kenyang. Karena Kan konsep gitu. masyarakat Indonesia kan konsepnya makan kenyang. Itu dia, itu yang harus dibedakan. Iya, Ini iya. makan bergizi gratis, berarti makan bergizinya itu makan cukup. Iya, iya. Jadi nasinya cukup, lauknya cukup, sayurnya cukup, buahnya ada. Nah itu aja cukup. Benar-benar. Jadi makan cukup, bukan makan kenyang. Kalau makan kenyang nggak mungkin. Iya, iya, iya. Kenyang untuk apa kalau nggak masuk, nggak menjadi otak, nggak menjadi penambah pertumbuhan otak. Yang ada Kan kalau kenyang ngantuk. guna, malah keluar lagi jadi sampah. Terima kasih Itu, Kak Irma. Bang. Ini Yuk, sesuatu yang sama-sama. baru ini ya kan, bahwa publik menjadi tahu sekarang bahwa program makan gizi gratis ini lebih kepada konsep makan bergizi, bukan makan kenyang. Bukan. Itu saya pikir temuan kita dalam perbincangan ini nih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ya sekali lagi saya juga baru tahu ternyata konsep makan gizi gratis itu bukan makan kenyang ya, tetapi adalah makan bergizi. Dan dengan anggaran 10.000 yang dianggarkan pemerintah, rasanya itu sangat memadai. Demikian dulu perbincangan kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.